Depan saya ada Bang Hendrik Sihombing. Wah, Horas bah gitu. Horas. Oh ya, gerejanya apa dulu Bang Hendrik? Dulu saya dari mulai GPIB sampai ke GBI. Oh, GBI apa? Battle. Iya, yang di Betani apa Tiberias? Tiberias saya. Yang di mana? Saya dulu yang di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Nah, juga di Senayan juga. Yang gede banget itu ya? Iya, di Dom. Saya malah butuh perjamuan kudus itu malah buat minumnya. Bukan karena histori di ininya ya kok ya. Kenapa lu nggak ke belakang mimbar? Kamu minta ambil botolnya aja sekalian. Pengennya begitu kok pengennya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali kita berjumpa kembali di channel Donditan. Alhamdulillah sekarang depan saya ada Bang Hendrik Sihombing. Wah, Horas bah gitu. Horas. Bang Hendrik ini dulunya masuk Islam. Bukan dulunya masuk Islam, memang atau gimana? Kaderullahnya kita memang Muslim kan sebenarnya. Kaderullah. Keluarga dari Kristen semua. Bapak Ibu Kristen. Ibu enggak. Oh, Ibu. Ibu pindah dari Muslim ke Kristen. Ya. Terus berarti Bang Hendrik tumbuh menjadi anak dalam keluarga Kristen. Dalam keluarga Kristen. Oke, terus kembali ke Islam. Bang Hendrik dulu berarti. Saya dulu. Tahun? Ya. 2002. 2002, waduh. Oh, itu mah bukan mualaf lagi udah ya. Bukan mualaf. Mantan kafir. Mantan kafir tahun 2002. 2002. Ya. Masya Allah. Nah, lama bener nih. Apa namanya? Berapa saudara, Bang Hendrik? Saya berdua sama adik saya. Berdua? Iya. Oh, Bang Hendrik yang besar? Yang paling besar. Tapi sekarang orang tua saya, bapak saya sudah nikah lagi dan punya adik 3 perempuan. Oke. Ibu sekarang di mana? Ibu masih ada? Ibu sudah meninggal. Oh, ibu udah meninggal. Ibu sambung ada. Ibu sambung. Ya, makanya saya punya adik 3 sekarang, perempuan semua. Bapak tinggal di? Bapak tinggal di Lubang Buaya. Oh, di Jakarta? Jakarta. Oh, oke, ya. Nah, ini kita mau denger nih ya, kisah dari Bang Hendrik nih. Gimana ceritanya dulu kok balik ke Islam nih? Jalannya gitu? Jalannya ya kok ya. Jadi ini saya ceritain secara detail banget, sampai sedetail-detailnya. Waduh, jangan detail banget kan sih. Iya. Gimana Bang? Jadi dulunya itu saya itu di Kristen itu ngerasa memang kayaknya di Kristen ini tidak ada apa namanya ya, rasa tanggung jawab ya kok ya. Tanggung jawab? Tanggung jawab gimana maksudnya? Jadi mungkin kalau sekarang saya bicara tanggung jawab saya kan setiap hari kok. 5 waktu itu kan tanggung jawab saya. Tanggung jawab ibadah. Jadi kalau waktu di Kristen itu kan seminggu cuma 1 kali, itu juga jarang-jarang saya kok. Oh. Jadi kalau sebulan 4 kali, bolosnya berapa kali? Bolosnya 1000 kali kayaknya. Oh ya, gerejanya apa dulu Bang Hendrik? Dulu saya dari mulai GPIB sampai ke GBI. Oh, GBI apa? Battle. Iya, yang di Betani apa Tiberias? Tiberias saya. Yang di mana? Saya dulu yang di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Nah, juga di Senayan juga. Yang gede banget itu ya? Iya, di Dom. Berarti Pak Paryaji? Paryaji sama Pak Gilbert, Pendeta Gilbert. Ya. Oh, anak buahnya Pak Gilbert nih mantannya. Terus? Ya akhirnya, tapi di situ juga selama di Kristen itu saya masih tetap ya begitulah kok, kehidupan anak-anak muda dulu kan masih suka minum, masih suka mabok, masih suka yang enggak lah, pokoknya narkoba segala macem gitu-gitu kan. Nah selama perjalanan saya di Kristen itu saya nggak punya pegangan, jadi kok saya punya agama tapi kayak nggak punya agama saya. Jarang ke gereja sih, makanya. Nggak juga. Tapi tetap kan kayak sekolah minggu gitu-gitu kan. Saya tetap ini juga kan, ada kayak saya ngajar sekolah minggu kan, untuk ngajar nyanyi maksudnya. Oh, ngajar nyanyi. Jadi karena pemain musik apa penyanyi? Dulunya saya penyanyi. Oh, gitu. Punya band? Ya dulu begitu kok. Band apa namanya? Band Tabok kok. Apa? Talbok? Nggak, jadi saya nyanyi-nyanyi di kafe-kafe gitu. Kafe-kafe. Iya. Jadi akhirnya saya suka ngajar-ngajar begitu kan. Nah terus
Nah namanya kehidupan kafe kan kok tahu sendiri kok minum mabok itu tuh udah pasti harus, narkoba itu udah wajib itu kok hukumnya. Iya. Terus Makanya saya bilang, tapi kayak saya enjoy aja kok, kayak nggak ada rasa berdosa atau rasa apa gitu kan, karena saya pikir waktu saya perjamuan kudus kok, itu kan ada istilah perjamuan kudus itu katanya itu dari anggur kok. Jadi wah nih mantap gitu, jadi saya senang banget tuh kok kalau udah perjamuan kudus. Jadi kalau perjamuan kudus anggurnya minta nambah nggak itu? Nambah kok. Sampai ambil 3. sini botolnya gitu ya. Iya. Malah kadang-kadang 3 saya ambil. Waduh. Terus jadi dari mulai Sesloki mah kurang gitu ya. kurang kayaknya kok. Jadi waktu saya perjamuan kudus itu juga yang saya lihat ini nggak ada ininya kok, nggak ada apa namanya taste-nya gitu, apa soul-nya lah ya, soul-nya nggak dapet gitu nih. Saya bilang kok perjamuan Nggak dapet feel-nya gitu. feel-nya, jadi nggak ngerasa kayaknya. Saya malah butuh perjamuan kudus itu malah buat minumnya, bukan karena history di ininya ya kok ya. Kenapa lu nggak ke belakang mimbar? Lu minta ambil botolnya aja sekalian. Pengennya begitu kok, pengennya. Makanya saya bilang, waduh nih kayaknya kurang ini nih. Sampai akhirnya saya juga karena bosan kok, bosan saya sempet apa ya, kalau anak-anak dulu bilang tuh agnostik ya. Oh, agnostik. Jadi saya nggak percaya dengan adanya Tuhan gitu kan. Enggak, kalau agnostik percaya sama Tuhan, tapi nggak percaya sama agama. Ya saya justru ya nggak percaya sama agamanya kok. Tapi masih percaya ada Tuhan nggak? Percaya ada Tuhan. Percaya, ya, agnostik. Cuman saya nggak percaya sama agama ini. Yang saya pegang itu kan. Nah akhirnya saya minum, saya mabuk. Nah satu saat ini kok saya lagi pacaran nih sama orang Islam nih ceritanya nih kok. Ini ada kisah cintanya nih kok sedikit kok. Oh gitu. Tapi dulu waktu pacaran sama orang Islam itu sengaja nyari yang Muslim apa enggak? Oh enggak lah kok. Enggak sengaja? Enggak sengaja. Jadi memang saya nggak mau cari yang Muslim sebenarnya. Dan saya nggak suka sama salah satu, ada istilahnya itu apa ya? Kalau misalnya di orang apa suku ini saya nggak suka gitu loh. Nah tapi ternyata malah dapatnya yang orang Islam yang benar-benar taat dari gitu, suku yang dulu nggak mau. Makanya saya bilang itu kualat namanya itu. itu dia, makanya saya kayaknya banyak kualat ini kok. Terus jadi akhirnya saya pacaran sama dia kan. Nah di situ saya ngelihat ini orang sabarnya kok. Sabarnya, terus ketulusannya yang saya lihat. Jadi dia itu nggak pernah marah saya minum, dia nggak pernah ini, nggak pernah. Jadi kayak ngasih saya kebebasan yang tapi tetap di ini nama dia gitu kan. Nah satu saat saya antara tidur dan enggak kok. Jadi karena udah mabok kali ya, jadi nggak ngerti lagi saya itu kan. Maboknya itu parah banget. Saya rasa itu mabok yang paling parah buat selama saya di dunia hitam. Selama di karir mabok. Iya, di dunia permabokan itu kayak mabok yang paling parah buat saya. Emang minum apa, spiritus apa? Kayaknya Baygon. Ngomong branded. Brand nggak apa-apa. Nggak apa-apa, siapa tahu endorse gitu. Iya, itu dia. Tapi bukan buat diminum kok ya. Bukan buat diminum ya. Terus? Iya, setelah saya minum itu antara tidur dan enggak itu saya kayak ngelihat nih di depan saya ini ada yang ngetok-ngetok kok, nggak tahu mungkin halusinasi kali pikiran saya waktu itu kan. Ngetok-ngetok itu saya tinggal di kontrakan kecil dan benar-benar ini banget lah. Kontrakan itu saya karena nggak sama orang tua kan, saya coba sendiri gitu kan. Nah akhirnya saya pas ke sana itu saya lihat ini orang nih ngapain di depan rame-rame nih. Nah rame-rame ini orang-orang pakai sorban, pakai itu kok. Ngapain? Di depan halaman rumah saya itu. Gerebek apa gimana? Makanya saya jadi takut nih jangan saya digerebek sama ini salah satu ormas Islam nih, saya pikirkan ini gara-gara mabok, gara-gara ini kali saya kan. Itu rame banget kok. Penuh orang di situ kan. Nah cuman yang satu ini karena nggak ini sama saya kalian, nggak apa namanya, nggak simpatik dia sama saya kan. Saya keluar, saya ngeliat dia ngomong jangan di sini. Jalan, cari ini, cari orang ini katanya. Kamu ikutin jalan dia aja, katanya. Jangan begini kelakuan kamu katanya. Loh, ini orang siapa pikiran saya kan? Nah tapi abis itu saya langsung tutup pintunya tuh kok. Saya tutup, terus nggak lama nih orang ini ngomong begini sama saya. Keluar kamu, keluar. Tiba-tiba pas saya disuruh nyari orang itu, saya langsung mikir siapa nih orang ini, kok saya disuruh nyari dia gitu kan. Pas saya lagi ngomong-ngomong kayak gitu, saya kayak sadar gitu. Dan itu keringet tuh semua di badan saya ini keringetan semua.
Nah ini saya sebutkan aja ya, namanya disuruh cari yang namanya Hamid. 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 Oh, terus? Nah terus saya bilang, Hamid ini siapa nih? Habib Hamid, dia bilang gitu kan. Habib. Habib. Terus? Nah setelah itu saya kebangun itu jadi kayak kebangun gitu kan. Padahal itu antara tidur dan enggak saya. Nah akhirnya saya nyari-nyari nih kok, pas saya bangun ini saya bilang sama ini saya kan, sama pacar saya ini kan, bu, kamu kesini deh. Saya pengen tahu nih, saya ada mimpi, bukan mimpi sih, saya begini. Saya ini begini nih, saya bilang, saya disuruh dalam inian saya itu saya disuruh nyari orang yang namanya Habib. Habib itu apa sih? Dia kasih tahu sama dia, Habib itu begini. Akhirnya saya coba nyari tuh kok. Saya coba nyari, nyampe lah saya ke Mangga Besar kok. Saya ke Mangga Besar, saya tanya-tanya. Tunggu sebentar. Penuh. Nah, lanjut Bang. Terus ke Mangga Besar. Hah, Mangga Besar? Mangga Besar. Gang berapa nih? Gang Besar berapa nih? Jadi ke Mangga Besar itu saya nanya-nanya ke orang kok, karena saya bingung nih kok Mangga Besar, apa urusannya nih sama orang ini, nanya namanya. Ternyata pas saya pikir-pikir lagi, saya tanya ke dia, kalau Habib bukan di sini, Tabib adanya, katanya dia bilang gitu kan. Iya, makanya saya bilang, oh Tabib, oh bukan Tabib, Habib, saya bilang begitu kan. Nah, saya udah lama, udah banyak tempat tuh kok yang saya tanya-tanyain kok. Tiba-tiba disuruh lah sama orang Mangga Besar ini, coba ke Condet, katanya kan. Dari situ saya ke Condet kok, saya cari semua sampai tukang ojek semua saya tanyain semua satu-satu tuh kan, nggak ketemu kok. Saya pasrah, udahlah nggak mungkin nih, nggak ada artinya nih orang yang ngomong kan. Tiba-tiba nggak beberapa bulan kemudian, 2 atau 3 bulan kemudian kok, ada orang yang ngontrak di tempat deket saya ini, namanya Hamid kok. Nah dia dari Hadraul Maut. Terus? Nah dia nih ya mukanya muka Arab gitu kok. Tiba-tiba, nah itu saya kalau dia ngeliat saya itu setiap saya pulang mabok saya kan. Dia itu masih mabok tuh? Masih terus, masih jalan. Udah kapok habis itu. Masih jalan kok. Terus, iya. Terus? Akhirnya saya ngeliat dia kan, dia senyum aja kan. Nah cuman pas ketika saya ngeliat muka dia gini, kok jadi kayak saya ngeliat muka dia tuh kayak teduh ya, kayak adem kayak ini. Kok nih anak kenapa ya, enak banget sih ngeliat mukanya gitu kan. Setelah beberapa kali ketemu, akhirnya saya ngobrol sama dia tuh kok. Nah ngobrol tentang, dari awal itu dia nggak ngomong langsung tentang masalah agama kok. Di awalnya ngomong tentang, abang gimana, abang apa sih kerjanya gini kok tiap malam pulang mabok bang, gini. Iya saya di kafe, maklum lah namanya saya. Wajib mabok. Gitu. Kalau nyanyi itu kan karena kita dari tamu segala macam harus dikasih ini botol gitu kan, minum gini. Oh gitu bang, gini. Nah tiba-tiba ada satu saat saya ada masalah kok. Saya ada masalah yang kayaknya saya harus butuh orang nih untuk ngobrol. Nah tiba-tiba nih si Habib inilah yang ingin ke saya kan, ngasih satu solusi yang itu pas banget ke saya. Dia bilang, sebenarnya semua jalan keluar di dunia ini, mau apapun masalahnya, minta sama Allah. Dia bilang begitu kan. Nah saya bilang, Allah itu siapa? Kalau di tempat saya kan Allah kan. Jadi saya bilang, Allah. Abang agamanya apa bang? Saya Kristen. Tapi abang nggak pernah ke gereja katanya kan. Ya kata siapa saya nggak pernah ke gereja, tapi kan saya baca Alkitab. Saya bilang gitu, itu pembenaran kok. Akhirnya dia bilang, ya udah bang. Nah cuman yang saya takjubnya lagi, omongan dia itu kenapa kena di hati saya. Jadi tentang abang harus menjalankan begininya ini, maksud saya ya kayak abang coba sholat. Nyuruh sholat? Orang Kristen kok suruh sholat gimana? Nah makanya nih, ini gini bang, ini gini kok. Jadi awalnya dia ngomong dulu nih, dia ngomong kalau di kita di agama Islam ini harus sholat, harus begini. Nah, saya bilang, wah lu gila kali lu ya, sholat gue tahu juga enggak kan, apa sih sholat, sedangkan saya paling benci banget dulu kok. Sama yang namanya agama Islam saya paling benci kok. Kenapa? Karena suka tetangga saya ini di depan ini suka majelis taklim kok. Dulu terutama sering ngundang ustadz siapa yang Jainuddin MZ. Almarhum. Masya Allah, itu mah ustadz keren itu. Itu kalau ngomong itu kan, wah ilah, kita dibantai terus tuh kok. Berasanya gitu waktu saya masih. Enggak. Saya masih jahiliyah. Enggak, dulu gua waktu masih Kristen, gua sering nonton
almarhum Ustadz itu Zainuddin Tapi MZ pas waktu itu omongan-omongan dia tuh malah saya pikir nyerang. kayaknya wah ini gini. Akhirnya saya bilang, wah ini kok kayaknya nggak bener banget sih. Sedangkan di Kristen kan kasih nih kan, Weh. embel-embelnya kan Kasih siapa dulu nih? kasih siapa kayak gitu. Kasih apa dulu? Kasih apa dulu. Terus? Jadi makanya saya bilang, kok begini sih? Akhirnya saya juga jadi ada rasa nggak ini juga Oke. gitu loh. Nah tapi pas pada waktu dia ngomong sesuatu ini, kok jadi saya ngerasa tenang kok. Saya ngerasa tenang. Saya akhirnya ada rasa pengen untuk mencoba nih. Oh, Gimana sih, bener apa enggak sih ini omongannya dia ini kan karena mungkin karena kegelisahan saya kan. Kegelisahan saya tuh saya sempat nggak percaya kok sama apa-apa kok. ya. Saya pikir wah nih kasarnya nggak perlu gue ke agama ini juga gue sembah aja pohon sekalian kan. Terus? Kalau misalnya bisa bantu pun gue sembah nih pohon gitu kan. Nah cuman saya coba tuh kok, saya coba, saya tanya-tanya nih. Coba apa maksudnya nih? Saya tanya-tanya ke calon mantan pacar saya ini, istri saya sekarang kan. Saya coba nanya ke dia kan, orang terdekat saya kan. Gimana sih ini maksudnya apa sih, sholat itu apa, gini. Kamu ngapain ya nanya kayak gitu? Aku aja udah mau ke gereja karena kamu kan. Loh, Justru nih istri saya ini sudah sempet saya ajak ke gereja, dia mau kok. sebelum nikah tuh? Belum nikah. Terus? Lah kok jadi saya yang Malah sekarang mau belajar Islam? mau belajar Islam gitu kan. Kenapa? Dan makanya saya bilang kok kalau untuk saya ini bukan orang yang belajar benar-benar belajar tentang Islam baru mau masuk gitu kan. Jadi saya sudah main sini kok. Hati saya, perasaan saya, kalau saya dia hati kecil saya ngomong iya, ya saya akan jalanin. Karena bahasanya memang susah kok kalau kayak gitu, lebih ke spiritual ya kok. Iya. Terus? Akhirnya saya coba jalanin itu. Nah itu juga saya nanya-nanya dulu tuh ke istri saya, ke teman-teman saya yang Muslim, saya tanya ke dia kan. Nah baru saya mau minta ajarin nih sama si Habib ini nih. Nah dia ngomong, saya itu kalau di Islam itu katanya karena saya dari Hadramaut, saya begini, makanya saya dipanggil Habib. Karena saya keturunan Rasulullah. Saya iya aja, yang penting dia mengajarkan kebenaran buat saya kan. Terus? Nah dari situ akhirnya saya mulai itu kok belajar agama, belajar sholat kan. Dan ternyata di agama itu, di agama yang sekarang ini luar biasa kok, banyak banget mukjizat yang saya dapetin ya, bukan mukjizat ya, mungkin kalau mukjizat bahasa sebelah lah ya. Enggak, di Islam juga di Islam juga ada ya. Jadi lebih banyak hal-hal yang kayak gitu kok yang terjadi di hidup saya, dengan keyakinan yang saya punya, dengan agama yang saya milikin sekarang ini. Banyak saya dapat hal-hal kayak gitu. Jadi contohnya nih kok, salah satu contohnya, saya tidak kerja apa-apa kok. Istri saya harus melahirkan. Saya pegang duit cuma 15.000 kok. 15.000 tuh. Tunggu, itu kan setelah menikah? Setelah menikah. Nah, sebelum menikah ini berarti waktu itu belajar Islamnya sama Habib itu? Sama Habib itu, Hamid. Habib Hamid. Terus setelah itu? Nah setelah itu baru belajar saya terus bersahadat apa gimana? diislamkan sama Habib Hamid. Bersahadatnya sama Habib Hamid? Habib Hamid. Oke. Terus? Nah makanya juga ini nanti saya akan tanya ke Koko, apakah cara bersahadat yang benar itu harus, kan saya yang lihat juga di videonya Koko tuh ada bawaannya harus di masjid, terus ada dapat apa namanya koko segala macam gitu-gitu kan. Peralatan sholat. Peralatan sholat gitu-gitu. Nah kalau saya kan enggak, jadi saya setelah disahadatkan itu ya udah sah saya jadi Islam dan tidak ada catatan-catatannya kok. Oke, terus? Karena itu kan person to person kan. Akhirnya udah saya menjalankan itu. Nah saya nikah lah nih. Jadi pas pada waktu nikah ini saya sudah bukan Kristen lagi. Tapi waktu setelah bersahadat terus ganti keterangan agama di KTP enggak? Enggak. Nah, terus nikahnya cara apa? Secara Islam. Lah kok bisa KTP-nya? KTP-nya Kristen? KTP-nya Islam. Loh, kapan gantinya? Ya udah diganti kok. Jadi maksudnya waktu itu mungkin ya pakai inilah apa namanya orang dalam lah gitu kan. Ganti KTP-nya sebelum sahadat apa sesudah sahadat? Ganti KTP-nya sesudah sahadat. Oh, ya berarti ganti. Setelah sahadat ganti. Baru ganti. Oke. Terus? Nah setelah itu baru pas setelah saya nikah ini itu nggak langsung enak kok kehidupan saya. Jadi sampai wah itu dengan biaya cuma 15.000 itu saya bisa, akhirnya istri ini
teman saya yang sudah lama kok, yang saya cuman yang nggak kepikiran sama saya lah. Jadi saya sebutkan aja nih kok ya. Jadi saya dibantu sama Eros Lion Seven itu kok, saya cuman WA dia. Ros, aku istriku masuk rumah sakit nih Ros, gini. Tiba-tiba dia langsung ngirimin kok. Nih udah kau ini. Tadinya saya malu dan takut ngomongnya. Tapi kayaknya Allah tuh bilang, ya udah nggak apa-apa. Jadi akhirnya saya berani kok. Saya ngomong, itu langsung dibayar kok. Tunggu sebentar, saya boleh mundur dikit ya. Waktu nikah dengan calonnya waktu itu nikah secara Islam. Orang tuanya gimana? Orang tuanya awalnya nggak mudah langsung nikah gitu kok. Nggak, orang tuanya Bang Hendrik. Oh ya, nggak mudah dengan begitu. Jadi nih, memang ada prosesnya lagi. Bener, kok harus tanya itu juga memang. Gimana? Jadi sebelum saya mau nikahin istri saya ini, orang tua nggak terlalu ini sebenarnya kok. Cuman yang ngeri itu keluarga dari saya. Keluarga besar saya justru. Sampai ada yang bilang, udah tahu lo Islam itu identik dengan kemiskinan, lo malah masuk ke situ, lo jadi orang susah kan, lo nantinya lo lihat aja. Pada nyaci yang begitu-begitu deh ya. Nggak, waktu Bang Hendrik masuk Islam, ngasih tahu orang tua? Masih tahu kok. Terus gimana reaksinya? Ya kalau orang tua saya sih nggak terlalu yang nggak apa-apa. Jadi ya memang ya terserah kau ya, kau yang pilih jalan kau ya, kau yang jalanin sendiri nanti kan. Cuman jangan minta tolong sama aku ya, terjadi apa-apa. Terus waktu nikah orang tua datang. Okay, terus udah datang gitu. Nah cuman dia masih ya mungkin karena sayangnya ke saya itu, jadi ya dia kasih ini adalah kebebasan lah buat saya kan. Nah cuman di sini yang saya pikir juga, waduh nih kok dari keluarga istrinya malah yang justru pertentangan ini kok. Keluarga istrinya Bang Hendrik malah menentang. Sebelumnya ini memang saya ini nggak langsung nikah begini kok. Jadi dari bapak saya juga ada, dari keluarga besar saya juga ada pertentangan, dari keluarga istri pun kayak gitu juga kok. Jadi kita ini sebelum saya disahadatkan, ini saya udah sahadat. Itu sudah mau menjelang mau pernikahan kok. Sebelumnya belum kok. Belum apa? Saya belum langsung sahadat begitu. Ya, nah itu kabur dulu saya dari rumah nih kok. Kabur dari rumah, istri pun juga kabur dari rumah. Nah akhirnya kita ketemu. Nah baru saya berguru minta tolong sama Habib ini. Jadi makanya saya agak ringkas tadi itu supaya akhirnya saya nikah. Tadinya tuh kita kabur-kaburan dulu kok. Kaburnya nggak sehari 2 hari kok, setahun 2 tahun kok. Tuh. Akhirnya ya itu. Saya sempat dipukulin juga dulu sama abangnya calonnya istri. waktu itu. Terus? Jadi mungkin karena adek gue dibawa lari, keluarganya juga begitu kan. Sampai ibunya sakit-sakitan. Saya merasa ada dosa juga saya ke mama mertua saya, mungkin karena saya kali kan yang dia bikin ini. Cuman ya jalan Allah kan, saya nggak ngerti juga, dan saya niatnya serius gitu kan, bukannya mau main-main ini anak gitu kan. Akhirnya ini kita langsung ke pas pernikahan kok ya. Pas pernikahan saya ini keadaan masih nggak enak tuh kok. Jadi dulu nih saya nih bukan dari keluarga berada kok. Saya dari orang yang susah. Bapak saya yang dulunya produser ini bangkrut kok. Nah keluarganya dia dari keturunan orang-orang inilah gitu kan. Nah akhirnya dia kayak nyepelein nih awalnya nih, wah lu nggak mungkin lah orang kayak rambut panjang, pakai anting, tatoan, nggak bakal bisa lu jadi orang lu, udah jelek duluan lah image-nya gitu kan. Nah cuman ya di situ saya lebih tunjukkan aja ke ke keluarga istri bahwa gue masuk Islam bukan karena lu, bukan karena manusia, tapi karena memang banyak hal yang terjadi di sini. Makanya saya bilang gitu ke kok kan kayak tadi nih contoh nih. Saya pertama kali saya nginiin istri itu kok speser pun tidak ada bantuan dari keluarga istri dan tidak ada bantuan dari teman-teman saya yang dekat. Justru orang yang lama tidak ketemu sama saya, dia yang membantu kan. Karena saya minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan keluar untuk hamba ya Allah. Jika engkau mengasihin hamba, engkau menganggap hamba ini adalah hambamu, hamba mohon ya Allah, sampai nangis-nangis saya kok. Dan langsung dikasih kok. Tadinya saya udah mau lompat kok dari rumah sakit Kartini Bekasi kok. Lompat kemana? Lompat ke bawah. Oh terjun? Oh kira lompat pagar. Enggak kok. Karena udah frustasi kok. Ini duit dari mana 15.000 kok biayanya.
9.750.000. Saya masih ingat banget itu. Ini duit dari mana saya nih harus nginin ini nih ya. Ini anak orang loh. Sedangkan keluarga aja belum tahu nih kok. Belum tahu apa? Belum tahu dia sudah hamil. Keluarga siapa? Keluarga istri. Oh. Karena saya sudah diislamkan dan sudah dinikahkan, tapi keluarga nggak tahu. Oh, jadi waktu nikah keluarga istri waktu itu Belum tahu nikah pertama kalinya. Jadi ini kan nikah yang kedua kalinya yang rame-ramenya ini kan. Jadi saya awalnya dinikahkan itu sama Habib Hamid. Oke, terus nikah siri dulu. Nikah siri, Nah itu udah selesai gitu. Nah barulah nih, saya takutan nih kok. Dan itu dengan mudahnya Allah ngasih kok. Dibantu. Sampai datang tuh kok. Erosnya datang, dia membantu saya. Nah akhirnya kita udah selesai permasalahan itu. Ada masalah lagi kok, istri saya ternyata kandungannya lemah. Jadi dia itu hamil di luar kandungan. Yang setelah yang pertama itu kan. Jadi yang mana? Yang anak pertama? Anak pertama. Terus anak keduanya? Anak keduanya begitu juga karena sudah ini anak keduanya nggak jadi malah kok. Oh nggak jadi. Jadi malah anak saya ini. Oh yang pertama? Malah jadi akhirnya. Nggak jadi. Nggak jadi apa maksudnya? Nggak jadi anak. Nggak jadi lahir? Nggak jadi lahir. Yang pertama? Yang pertama karena itu hamil di luar kandungan. Oke, terus? Kandungannya bermasalah. Nah yang kedua ini saya pikir kata dokter jangan Bu, jangan dulu, jangan hamil-hamil dulu bahaya nanti. Soalnya saya nggak mau hamil duluan, tapi suami saya ini terlalu nakal terus gitu gimana dong? Iya, benar kayak gitu kok. Iya. Istrinya jaga-jaga kandungan, suaminya terus mah gitu. Gimana? Nyolek terus ya kok ya. Iya sih, nggak jadi kok. Memang pas lagi yang keduanya ini kok, ini nggak boleh sama dokter kok. Jangan sampai Pak, nanti masalahnya ini menyangkut nyawa istri Bapak gini. Nah saya takut itu, nggak berani kok. Tapi ya mau nggak mau akhirnya saya bilang kalau saya kayak gini, ya kayak hati saya aja udah nggak apa-apa lah. Kalau manusia ngomong nggak. Jadi saya tuh memang ketika saya pindah agama Islam ini, saya itu langsung jadi orang yang terlalu pede mungkin kok ya. Pede gimana? Pede bahwa Allah pasti akan nolong gua nih. Iya. Karena kan dari beberapa kali yang saya jalanin, kayak saya ditolong untuk pas hamilnya istri, kayak saya nggak makan dulu, kita makan nasi itu berdua. Saya beli nasi yang harga 1.000 perak gitu-gitu. Makan berdua. Makan berdua. Romantis banget dong berarti. Rokok makan gratis kok. Tapi memang karena banyak lah kok hal-hal yang benar-benar perantara Allah, pertolongan Allah tuh nyata banget buat saya gitu kan. Nah tapi makanya saya pikir juga wah nih kayaknya nggak apa-apa kali ya. Akhirnya jadi tuh kok. Jadi apa? Jadi anak. Yang mana yang kedua? Yang kedua. Terus? Nah justru yang ditolong sama Eros tuh tadi yang keberapa? Yang pertama. Oh yang pertama? Yang pertama. Ya katanya nggak lahir. Jadi lahir apa enggak? Nggak lahir, cuman kan harus dikuret kok. Kuret. Oh, oke. Karena harus pakai darah 2 kantong. Karena udah istri saya pas saya bawa ke sana itu kalau telat sedikit lewat. Sudah nggak ada kata dokter kan. Nah tapi itu kan dikeluarkannya itu ya darah-darahnya, jadi ini udah darah semua nih kok perutnya, jadi harus dikeluarkan semua, dikuret lah, dibersihkan. Kan itu makan biaya kok. Nah saya cuma biaya 15.000, nggak bisa dicicil lagi kok. Pakai kendaraan sekarang kan bisa dicicil kok. Emang kredit mobil apa bisa dicicil? Akhirnya udah. Ya mungkin nih ucapan nih pas saya cerita gini, saya juga terima kasih banget sama Eros Salon Seven yang sudah banyak bantu saya dan benar-benar luar biasa ya. Memang ya saya bukan siapa-siapa tapi dia mau bantu saya gitu kan, saya bersyukur banget. Nah itu juga untuk yang kedua nih kok, yang saya tidak pikirkan itu, ini kan kayak hal yang nggak mungkin kok. Hal yang nggak mungkin, anak ini dokter aja kaget, kok bisa jadi ya. Terus? Nah makanya saya bilang kan, oh berarti ini sekarang nih orang bengkelnya nih kok, orang bengkelnya aja bingung kok bisa jadi. Nah berarti kalau bukan perantara Allah. Jadi anak maksudnya? Iya jadi anak kok. Terus? Nah akhirnya jadilah. Nah saya sholat Jumat nih kok. Saya sholat Jumat, saya minta sama ya Allah tunjukkanlah jalan, tunjukkanlah petunjuk buat hamba. Siapa nama yang terbaik buat anak hamba ini? Pas di situ saya dengar tentang Abizar Al-Ghifari.
Nah itu kan sosok yang bijaksana ya. Nah, akhirnya saya nama anak saya sekarang itu kok. Abizar. Muhammad Al-Ghifari, Abizar yang nggak saya iniin. Terus? Nah jadi itu banyak lah hal-hal yang kayak gitu. Jadi makanya saya iniin di Islam itu, kalau buat saya pribadi itu banyak hal-hal bantuan dari Allah itu yang tidak dipikirkan manusia Tidak biasa, tidak disangka-sangka gitu loh. Makanya tergantung iman kita. Jadi kalau iman kita yang setengah-setengah menjalankan agama itu, wah, janganlah, mendingan nggak punya agama ya daripada. Jadi karena kalau Islam itu nyata kok. Dan ya otentik ya kalau bahasanya Koko ya. Jadi semuanya by data juga kan ada. Terus di dalam ini ada, karena memang semua pertolongan kan ada ayatnya kita kok. Ya kan, la yukallifullahu nafsan itu kan juga itu kan. Pasti ada jalan keluarnya. Kayak alam nasrul laka sadrak wa adatnan ka wizrak gitu-gitu kan. Itu kan itu hal-hal yang kayak gitu kan saya lihat, oh ini nih berarti ini memang di agama Islam ini penuh dengan mau sakit, mau kita mau melangkah masuk kamar mandi, dan itu semua ada aturannya dan ada bacaannya. Itu yang makanya saya bilang ya mudah-mudahan bagi orang-orang yang pengen pindah ke sini ya itulah masukan-masukan saya ya. Di Islam nih paket full. Jadi paket semua komplit, ada paket komplit. Jadi semua ada di sini, makanya kayak model Kodondi gini luar biasa. Kenapa saya tergerak banget pengen juga ikut bantu Kodondi untuk mensiarkan agama Islam ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau buat yang, saya juga ngeliat video-video Kodondi kan, waduh ini orang pendeta loh kok. Apaan, orang kata Cina berbahaya gua katanya. Berbahaya dalam konteks apa dulu kok? Konteksnya mereka kan. Ya, gak tahu, ada orang Cina misalnya mau syahadat, dia pikir kalau syahadat sama ustadz yang jenggotnya panjang-panjang takut katanya. Dia tunjukin ke mamanya, nih saya mau syahadatnya sama ini kok Cina juga nih katanya. Ya itu kan hanya jalan lah ya. Jalan yang dipakai gitu aja. Kita kan nggak pernah ada maksud mau ngapa-ngapain. Mereka yang mau berpikir sendiri itu kan hak mereka juga gitu. Bahasanya saya ke Koko apa? Buat Koko nih, julukan saya ke Koko nih. Jadi tipikal manusia itu yang saya lihat di Koko ini bukan manusia yang mencari kebenaran, tapi manusia yang mencari pembenaran, tapi manusia yang mencari kebenaran. Kalau pembenaran mah semua orang merasa cari pembenaran terus kok. Tapi kalau kita otentik kan, lo mau ngomong apa lo? Ini ada nih datanya nih. Kebenaran kan? Kalau pembenaran kan bisa dikarang kok. Asumsi. HP-nya baru soalnya. Nah, itu dia. HP-nya baru belum disetting gimana jadi. Iya. Nah terus gimana sekarang keadaannya Bang Hendrik dengan istri kan alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik aja. Nah satu lagi ada masalah ini kok. Jadi memang kalau kata guru saya dulu, segala sesuatu yang kita undang di zaman dahulu pasti akan datang. Undang siapa nih maksudnya nih? Ya contoh kayak dulu saya suka minum, saya suka narkoba gitu-gitu. Sekarang datang kok. Siapa maksudnya, teman-temannya? Penyakit-penyakitnya kok. Oh gitu. Akibatnya. Jadi kayak akibat dulu sering minum-minum, sekarang baru berasa gitu. Dan saya juga terakhir itu kok. Ini juga satu hal yang sangat-sangat ini terjadi di saya ini adalah tubuh saya ini sudah seperti mayat hidup kok. Hah? Kenapa? Jadi yang seperti saya bilang, saya ini pertama kali waktu itu sempat ngalamin hepatitis C. Nah itu karena grogotin hati saya tuh kok. Lever berarti? Lever, karena minum itu tadi kan kok. Nah itu alhamdulillahnya saya tetap dibantu lagi sama Allah kok. Padahal saya udah bandel, saya udah nggak bener, masih gue tolong juga kata Allah kan. Lo kalau sampai kali ini lo nggak ngerti-ngerti juga, lo nggak mau ngikutin jalan gue, lo gue tendang aja langsung ke neraka yang paling bawah lo kali. Pikiran Allah. Jadi mungkin pikiran saya ya. Jadi makanya saya bilang wah ini nggak bisa kayak gini nih. Pas dia periksa ke dokter nih kok, hepatitis C, akhirnya ngerogotin hati saya kok. Nah pas saya periksa lagi ke dokter hati, fungsi hati saya udah tinggal 25% kok. Waduh. 75%-nya sudah parut. Bahasanya tuh udah mengkerut. Baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, jadi hepatitisnya udah sembuh kok. Sudah disembuhkan dengan ratusan juta kok untuk ngobatin hepatitis itu kan. Karena ini rambut rontok-rontok sama kayak
penyakit cancer kok. Oh. Rambut saya rontok-rontok keras obatnya itu kan. Udah sembuh, nah tinggal hati saya kok yang 25% ini. Orang dokter ngomong sama saya gini, Pak, udah Bapak nggak usah banyak mikir Pak, di rumah aja tenang, istirahat aja, tinggal nunggu aja Pak katanya. Nunggu apa? Nunggu apa nih dok, maksudnya dok? Enggak, maksud saya ya hidup ini buat ini aja, dia nggak usah banyak pikiran. Saya udah tahu nunggunya itu nunggu mati, maksudnya kurang ajar kan dokter ini kan nggak mau ngomong langsung aja gitu ke saya. Cuman saya bilang, loh saya mohon maaf dok, saya nggak ya saya biasa aktivitas kan, biasa kesana biasa kesini, ya cuman dikurangin aja Pak, banyak dikurangin aja karena kalau udah menyangkut hati itu nggak bisa sembarangan Pak, karena nanti endingnya Bapak ya mohon maaf liang kubur katanya. Ya, semua juga pasti ujungnya liang kubur. Makanya saya bilang, akhirnya saya nggak. Tunggu sebentar, Bang Hendrik emang setelah masuk Islam memang masih minum? Enggak. Tapi kan efeknya kok. Efek dulu. Efeknya. Dulu yang diminum apa aja sih? Dulu itu apa? Minyak tanah kali itu. Mentang-mentang badannya melar jadi minyak tanah ya, Boy ya. Iya, jangan-jangan minumnya minyak tanah jadi melar badannya. Jadi waduh. Emang banyak banget kok. Jadi ya saya dari mulai obat-obatan, dari mulai minuman, dari mulai macam-macam deh. Yang saya iniin gitu kan, karena memang dulu kan masih muda kok. Ini pembenaran nih kok, ini baru pembenaran kok buat saya kok. Terus? Jadi makanya ya itu ya efeknya ya jadinya kayak gini. Jadi sekalian juga saya buat anak-anak muda yang senang-senang mabok, senang-senang minum gitu ya. Nanti akan nikmatin, selamat ya. Paling gitu begitu. Makanya itu Homer dilarang ya. Nah, di Islam itu maksudnya, makanya Homer dilarang itu karena efeknya nih begini. Kalau rokok gimana rokok? Kalau rokok sah-sah aja kok. Sah aja. Pembenaran itu pembenaran namanya. Enggak kok, jadi gini. Tapi ini ada contoh nih kok. Ini bukan pembelaan atau pembenaran kok ya. Itu pembenaran. Ini ada contoh, nanti saya mau saya bawa udah meninggal si orangnya kok. Tapi dengan meninggal itu umurnya udah 90 kok. Oh, 90. Merokok. Ngerokoknya kuat kok. Tapi dia nggak ada jantung, nggak ada apa kok. Akhirnya pas meninggal itu umur 92. Mas saya bilang supaya saya umur panjang saya ngerokok. Ini pembenaran ini. Ya, terus sekarang profesinya apa Bang Hendrik? Saya wartawan kok. Oh, wartawan. Ngeri wartawan. Ini lagi mau wawancara gua berarti. Makanya saya bilang nanti gantian ya kok ya. Gantian ya. Ya, yang penting kita siar dulu ya. Yang penting itu. Jadi hidup saya sekarang ini saya ngeliat saya numpang sama Kodondi untuk numpang bersiar, untuk menyebarkan kebaikan, kebenaran. Jadi saya sudah berpikir sekarang ini bukan ke materi, bukan ke apa-apa lagi kok. Sekarang saya udah berpikir bagaimana caranya supaya selama kita hidup ini, sisa hidup kita ini punya manfaat dan punya nilai buat orang lain, orang banyak. Intinya begitu kok. Sama keluarga besar sekarang hubungannya gimana? Alhamdulillah. Baik aja, dan saya sudah mulai. Jadi gini kok, ada juga ini ada cerita sedikit lagi kok. Paman saya itu amang tua saya. Jadi dulu yang kalau saya datang ke rumahnya itu kayaknya gimana ini banget gitu, antipati banget sama Islam kan. Tapi ya justru sekarang kebalik kok, yang mengajarkan kasih itu justru dari orang Islam ini kok, saya Muslim ini. Saya tetap baik sama dia, saya tetap perhatian sama dia sampai di akhir hayatnya dia. Dia minta bantu saya terus, saya tolong. Oh, dia meninggal, udah meninggal. Pas waktu zamannya Covid, orang-orang pada takut kok nginin dia kok, saya nggak ada ininya kok, lillahi ta'ala saya bilang. Ya akhirnya mungkin keluarga yang lain, keluarga saya yang lain yang masih di agama yang lama ngelihat si Riko nih luar biasa nih kok, nggak ada takut-takutnya nih. Karena kan ya itu dia maksud saya, jadi saya terbalikan lagi. Kasih itu dia ada di Islam. Islam itu sebenarnya ada kasih. Jadi bukan kayak namanya aja rahmatan lil alamin. Itu dia rahmatan lil alamin kan, bagi yang nggak tahu kan mungkin Islam itu kan hanya yang yang kalau kasih sama rahmat itu, kasih itu masih di bawah rahmat. Betul. Iya. Rahmat itu udah istilahnya tingkatan paling tinggi. Paling tinggi ya kok ya. Terus. Iya makanya ya. Bapaknya gimana? Bapaknya? Nah kalau bapak saya itu orang yang tidak percaya Tuhan kok. Sampai sekarang? Dulunya. Oh dulunya. Bahkan Kristen? Iya Kristen, tapi Kristen yang tidak percaya sama Tuhan juga. Setelah itu kan dia ini juga kok. Sama juga. Nah jadi ada satu
pas waktu itu jadi saya ini sempet ya namanya anak ya pasti saya doain terus orang tua sama paman saya juga saya doain terus kan supaya gimana caranya ya makanya saya percaya dengan kekuatan doa itu luar biasa kok. Dan tapi pastinya kita juga harus berbenah diri dulu juga dong ya kok ya. Tapi kalau di Islam memang gini sih kok yang saya lihat kok sekarang pelacur aja yang ngasih makan anjing aja kok bisa dia langsung ini kok. Iya ngasih minum anjing aja bisa langsung dapat ini kan dia kan. Apalagi kita karena kalau kita punya iman yang kuat saya rasa enggak. Enggak, papanya sampai sekarang masih nggak percaya Tuhan. Awalnya begitu kok. Nggak sekarang. Sekarang ini jadi saya sendiri kaget kok. Saya pas lagi ke rumah sakit, saya lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kok siapa? Bapak saya. Lah. Lagi di masjid. Emang nggak tahu apa? Nggak tahu. Lah kok bisa tahu bapaknya di masjid? Jadi saya tahu dia udah Islam, nah, tapi dia kan tetap nggak menjalankan kok. Kapan dia masuk Islamnya? Saya nggak tahu saya kapan masuk Islamnya. Pokoknya tiba-tiba udah Islam aja. Oh gitu. Adiknya pun juga gitu, tiba-tiba udah Islam aja. Oh alhamdulillah. Jadi saya bilang ini kayaknya masuk Islamnya saya ini menular kok. Jadi ke bapak saya juga, ke adiknya juga. Cuman kalau yang perempuan-perempuan masih tetap di Kristen sekarang dan keluarga besarnya yang lain tuh masih di Kristen. Cuman nanti mungkin ya saya selalu doakan mereka supaya mereka menemukan ihdinas siratal mustaqim lah ya. Iya. Balik ke jalan yang benar. Terus waktu tahu papanya di samping itu gimana? Kaget saya kok. Terus? Wah nih bokap gua nih. Terus? Ya saya senang lah kok. Pasti kan wah alhamdulillah bapak saya udah menemukan hidayah nih kayaknya kan. Akhirnya udah habis itu tapi saya nggak mau bahas kok. Hah? Kalau saya bahas berdua ke dia gitu takutnya nanti ada terjadi yang gimana-gimana. Saya selalu begitu sih namanya mau bapak nggak mau memicu konflik gitu-gitu karena kan sama-sama keras kok. Ya kan udah sama-sama Islam. Iya, cuman takutnya nanti kamu ngapain guru-guruin aku sih gini-gini takutnya begitu kok. Oke. Jadi saya biarkan aja. Yang penting dia sudah mau ngikutin jalan yang benar, sudah mulai sholat, sudah mulai karena kan ya yang penting sholatnya itu kok. Iya. Yang ditanyakan itu karena kan. Iya. Pertama kali malaikat pas kita nggak ada itu yang dipertanyakan apanya kan sholat kita kan. Iya. Itu ya saya udah bersyukur nih. Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah. papanya sekarang udah Muslim. Makanya saya bilang ini paman saya juga Muslim sekarang kok dan lebih taat lagi. Makanya saya bingung kadang-kadang mereka wah yang dulunya luar biasa ya. Kalau bukan kekuatan Allah apa kok? Iya. Kan orang-orang yang keras-keras hatinya itu dilembutkan begitu. Iya. Yang bisa membolak-balikan hati manusia kan Allah. Itu sering banget tuh saya lihat Koko ngomong kayak gitu tuh kan. Nah kan kita kan hanya ditugaskan untuk menyampaikan. Betul. Masalah dia mau nerima, mau jemput hidayah kan itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita, betul setuju itu. Ya alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah intinya mudah-mudahan banyak lagi nanti orang-orang kayak kita ya kok ya. Kedepannya banyak orang kita mungkin dengan siar-siar yang kayak gini-gini yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini jadi punya manfaat dan ada nilainya. Iya. Boleh dong pesan-pesan buat yang teman-teman saudara-saudara kita yang Muslim, sama yang belum Muslim gitu. Ya mudah-mudahan sih gini aja sih kalau di Islam itu agama yang penuh dengan rahmat ya terutama yang Koko bilang tadi kan dan disinilah penuh dengan keajaiban yang saya rasakan pribadi. Iman saya lebih bertumbuh di sini dan lebih bisa menjaga hati di Islam ini. Jadi buat teman-teman atau saudara-saudara saya yang masih di tempat yang lain, ya mudah-mudahan nanti Allah akan tunjukkan hidayahnya untuk bisa bareng-bareng kita ke jannahnya. Amin. Mungkin itu dari saya. Ya baik, gitu aja ceritanya. Nggak ada lagi? Mungkin ada sih kok ada, cuman nanti kita ceritanya nanti di tahun depan kok. Di belakang tahun depan lama amat. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas Hendrik ya. Semoga kita semuanya istiqomah. Semoga semuanya kita husnul khotimah. Amin. Salam buat keluarga. Ya, terima kasih banyak ceritanya. Mudah-mudahan membawa inspirasi buat kita semua, menguatkan iman kita, membentengi akidah kita ya. Amin. Baik, kalau gitu buat para pemirsa terima kasih banyak atas perhatiannya. Juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 ya atas nama Yayasan Karena Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita berjumpa lagi
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Hendri ya. Sama-sama. Sehat-sehat ya. Sama-sama. Salam buat keluarga ya.